Apakah Lanjutkan. tawas tersebut diganti dengan kacamata? Loh, Ya. ini menghina pengadilan yang mulia. Baik, silakan. Coba kuasa hukum ketawa di depan sidang pengadilan. Baik, sebentar, Aksi. Ketawa yang mulia. Silakan kesimpulannya nanti. Iya. Tahun 2022 menjadi jalan penuh kerikil besar bagi Polri. Pasalnya, satu persatu kasus besar muncul dan melibatkan personel Bayangkara ini. Dimulai dari pembunuhan Brigadir Yosua yang menyeret Ferdi Sambo, lalu peristiwa Kanjuruhan. Tekanan bertubi-tubi ini sampai membuat Presiden Jokowi meminta Polri melakukan evaluasi. Semua pejabat tinggi di Polri diundang ke Istana Negara tepat sehari setelah penangkapan Teddy, yang sebetulnya menambah kelam penilaian publik ke institusi polisi. Publik mungkin memandang kasus Sambo adalah yang terburuk dan seketika lampu sorot tertuju pada pemberitaan yang lahir darinya. Tapi nih, kalau dilihat-lihat lebih dalam lagi dengan sudut pandang yang tajam, kasus Teddy dan narkobanya juga nggak kalah caur, alias sama kacaunya. Oke, kita bisa mulai perjalanan kasus Teddy dari sini. Mei 2022, Polres Bukit Tinggi melakukan penangkapan atas 8 orang yang membawa sabu sebesar 41,4 kg. Penangkapan ini disebut yang paling besar dan bersejarah di Sumatera Barat. Teddy, yang waktu itu jadi Kapolda Sumbar, melakukan konferensi pers ditemani Kapolres Bukit Tinggi, AKBP Dodi Prawiranegara. Ia bahkan sempat bilang kalau kita, masyarakat dan negara harus menyelamatkan generasi muda dari narkoba. Juni 2022, Polres Bukit Tinggi memutuskan membakar sabu yang ditaksir punya nilai sebesar 62 miliar rupiah ini. Dari sini, masalah seperti selesai. Namun, ternyata nggak sesingkat itu. Pada 10 Oktober 2022, Polda Metro Jaya menangkap pengedar sabu di Jakarta Barat. Barang buktinya yakni sabu seberat 44 gram. Setelah ditelusuri, sabu itu berasal dari anggota Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berinisial AD. AD memperoleh sabu dari anggota polisi juga, yakni Kompol Kasranto, Kapolsek Kalibaru. Setiap berhasil menjual 100 gram sabu, AD dapat keuntungan sekitar 2,5 juta rupiah. Dari Kasranto, AD peroleh total 200 gram sabu. Kasranto sendiri sudah menjual lebih dari 1 kilogram sabu. Transaksi terbesar dilakukan pada September 2022 dengan sabu berukuran 1,3 kilogram. Kasranto menjualnya kepada bandar di Kampung Bahari, Jakarta Utara bernama Alex Bonpis dan seorang nelayan, Muhammad Nasir. Dari transaksi bersama Alex saja, Kasranto memperoleh 500 juta rupiah untuk 1 kilo sabu. Sisanya dijual ukuran ons dengan harga ditaksir 50 juta sebanyak 4 kali. Bahkan, dalam satu kesempatan, transaksi itu terjadi di ruang kerja Kasranto. Dengan kata lain, kantor polisi. Sabu yang dijual ke Alex dibawa oleh Janto Situmorang, anggota Polsek Muara Baru. Kesepakatannya, setiap berhasil menjual 1 ons sabu, Janto akan memperoleh komisi sebesar 2 juta rupiah. Alasan Janto menerima perintah Kasranto adalah dengan menjual sabu, ia bisa turut menikmatinya. Kasranto tercatat sudah 8 kali menghubungi Janto untuk kepentingan jual sabu selama rentang Maret hingga Agustus 2022. Kode yang ia bilang, tolong carikan lawan. Para polisi yang merangkap jadi kurir sabu ini enggak dapat barang itu dari langit. Perantaranya adalah warga sipil bernama Anita Cepu alias Linda. Linda memfasilitasi sabu yang dijual para polisi. Pada September 2022 misalnya, Linda meminta Kasranto untuk mengambil sabu di rumahnya yang berada di Kedoya, Jakarta Barat. Peran Linda sebagai perantara cukup krusial, termasuk menyangkut pembagian fee. Ketika sabu terjual ke Alex sebesar 500 juta rupiah, Linda dapat 410 juta rupiah. Saat ini, pengawasan di internal sendiri sangat lemah, sehingga banyak oknum polisi yang bermain-main dengan narkoba. Inspektur Jenderal Teddy Minahasa divonis penjara seumur hidup.
Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta mantan Kapolda Sumatera Barat itu dihukum mati atas perbuatannya mengedarkan narkotika. Teddy Minahasa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu. Sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum, meski lolos dari hukuman mati, Teddy masih tidak terima. Dia menggunakan hak hukumnya dengan mengajukan banding atas putusan hakim. Lalu, seberapa besar peluang Teddy Minahasa lepas dari hukuman penjara seumur hidup di tingkat banding? Namun, kata Usman, apapun jenis kejahatannya, apapun latar belakang identitas pelakunya, bentuk hukuman kepada mereka harus bebas dari segala bentuk penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya. Begitu juga dengan penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan derajat dan martabat manusia. Senada disampaikan Direktur Institute for Criminal Justice Reform ICJR, Rasmus Abraham Todo Napitupulu. Menurut Rasmus, vonis penjara seumur hidup yang diberikan kepada Teddy merupakan hukuman terberat yang pantas diterima pelaku. Pesan dengan siapa? Dalam perkara ini? Yang mana? Pesan yang mana, Pak? Tadi yang di... Iya, yang mana? Fokusnya yang jelas. Baik. Kan pesan banyak. Saudara Dodi juga pernah Kapolres melaporkan laporan hasil Kamtipmas tiap hari atau masalah yang mana? Baik, saya ambil alih, ya. Apakah Lanjutkan. tawas tersebut diganti dengan kacamata? Loh, Ya. ini menghina pengadilan yang mulia. Baik, silakan. Coba kuasa hukum ketawa di depan sidang pengadilan. Baik, sebentar, saksi. Ketawa yang mulia. Silakan kesimpulannya nanti. Iya. Kita tujuannya menggali fakta seluas-luasnya. Nah, Jadi itu bukan tawas, itu terawas. Saya hanya menulis terawas dan tidak ada narasi saya tawas di selanjutnya kan tidak ada, Pak. iya. Berarti bukan maksudnya tawas sabun itu ya, bukan. Simpulkan sendiri, Pak. Nggak sekalian gula batu. Saudara Dodi, terdakwa Dodi sudah menjawab siap tidak berani jenderal, ya. Berarti kan saudara Dodi lurus. Sudah cukup kan mengetesnya kan? Betul. Sudah terjawab kan mengujinya? Itu loh pertanyaan saya. Jawab aja. Iya apa tidak? Ya, saat itu lulus. Hah? Lurus berarti? Oke. Hah? Gimana lurus? Ini saya yang ngomong apa saudara gantian? Jangan melototin saya ini saksi. Saya punya hak. Saksi, dengar. Saya sudah ingatkan kedua kali, ya. Kalau masih seperti ini sekali lagi penasihat hukum, saya akan keluarkan dari persidangan, ya. Saya minta penasihat hukum lebih tenang juga Baik, dalam yang mulia. mengajukan pertanyaan. Baik yang Ya, mulia. ya, bisa ya. Baik yang mulia. Gali fakta, coba bertanya itu yang santun, lembut tapi tajam, mengena sampai yang kita butuhkan itu. Itulah tekniknya, ya. Baik, silakan. Ketika Anda perintah sebagian BB dengan tawas, ataupun Anda bilang itu narasi umum,